Oke, oke, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di Sejarah Alkitab. Melalui Sejarah Alkitab, kita akan lebih mudah memahami dan mengerti firman Tuhan. Seperti yang sudah pernah saya janjikan sebelumnya, bahwa Sejarah Alkitab hari ini kita akan membahas mengenai kitab Nabi besar Yeremia, gitu ya. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, kita membahas lebih jauh mengenai Yeremia, Mam ya. Ada satu ayat yang ingin kita bacakan pada saat Yeremia dipanggil Tuhan. Itu ada dalam Yeremia pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat. Dia bilang seperti ini, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ya, jadi Yeremia adalah salah satu nabi Tuhan yang dipanggil Tuhan pada usia muda. Dan kita saat ini kita akan melihat overview mengenai keseluruhan kitab Yeremia ini. Tentunya ini bukan bicara masalah penafsiran atau makna di balik itu semua, tapi kita ingin supaya kita melihat secara overview keseluruhan kitab Yeremia ini, supaya pada waktu Anda membacanya, kita akan lebih mudah memahaminya, gitu ya. Secara umum kita bagi menjadi 4 bagian ya, Mam ya. Iya. Ya, bagian pertama adalah latar belakang tentang siapa itu Yeremia, asalnya dari mana, arti nama Yeremia, silsilah keluarganya seperti apa, gitu ya. Bagian yang kedua di sana kita bicara mengenai apa tuh, Mam? Tentang penderitaan. Nubuatan Nabi Yeremia dulu ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat penderitaannya ya, yang ketiga penderitaan Nabi Yeremia, dan terakhir adalah tentang tindakan kenabian. Kenabian Ya. Jadi secara umum kita akan bagi menjadi 4 bagian tentang latar belakangnya, terus isi nubuatan Yeremia intinya tentang apa. Tentunya saya udah bilang tadi, kita tidak bisa jelaskan pasal lebih pasal karena ini semua ada 52 pasal ya, Mam ya. Iya, betul. Jadi tentunya akan sangat panjang kalau kita jelaskan pasal per pasal gitu ya. Yang kedua tentang nubuatan Yeremia, yang ketiga tadi tentang apa sih namanya penderitaan Yeremia. Nanti kita akan lihat bahwa Yeremia ini satu pribadi yang banyak menderita gitu ya. Bahkan kalau Anda lihat di halaman pertama ini dibilang the weeping prophet. Jadi apa sih namanya, seorang nabi yang menderita, seorang nabi yang meratap gitu ya. Dan bagian terakhir nanti tentang tindakan-tindakan kenabian yang dilakukan oleh Yeremia gitu ya. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama, Mam ya. Oke. Jadi judulnya adalah Yeremia the weeping prophet. Oke. Kita latar belakangnya dulu, Mam ya, tentang asal Yeremia. Iya, betul. Jadi Yeremia itu berasal dari mana waktu itu, Mam? Iya, Yeremia ini berasal dari tanah Benyamin, Pak. Ya, dia tepatnya di Anatot ya. Di kota Anatot ya. Okay. Itu dekat sekali dengan Yerusalem ya, Pak. Coba kalau kita lihat di sini. Di zoom lagi, Pak. Anatot tuh ada kurang lebih, ya ini kalau di. Nah utaranya ya. Utaranya Yerusalem. Inilah kurang lebih Anatot ya. Iya, ini Anatot ada di sini ya. Iya. Ya, ini jadi apa sih namanya? Asal Yeremia adalah di kota Anatot yang di dekat dengan Yerusalem di sini, di tanah orang Benyamin. Iya, tapi dia bukan orang Benyamin, Pak. Oh gitu ya? Dia keturunan imam, berarti dia Lewi ya, Pak? Dia seorang Lewi ya? Dia seorang Lewi ya, oke. Itu untuk yang apa sih namanya, asal dari Nabi Yeremia. Itu apa sih namanya, ada di pasal-pasal pertama, Mam ya? Ada di pasal-pasal pertama. Iya, oke. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara Yeremia, sebenarnya nama Yeremia itu sendiri berasal dari satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Yirmeyahu, gitu ya, yang artinya adalah raise up atau anointed by God. Jadi appointed by God. Oke. Jadi dia dibangkitkan atau ditunjuk, dipilih oleh Allah ya. Itu arti kata nama Yeremia dari kata Yirmeyahu, ya. Itu untuk yang arti kata Yeremianya. Terus udah gitu berikutnya adalah tentang latar belakang atau apa sih namanya, family tree-nya. Ya, dia termasuk dalam keluarga imam, tetapi Yeremia dikatakan tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai istri ya. Jadi kalau diurut ini dari Harun, ini tidak diceritakan secara detail satu persatu ya. Gitu ya, ini keturunan imam besar semua sampai kepada Salum ini. Gitu ya. Kemudian Salum dia memperanakan Hilkia. Iya, Hilkia inilah bapaknya Yeremia, Pak. Iya, dia memperanakan 3 orang ya. Di sini adalah salah satunya adalah Yeremia. Jadi ini adalah silsilah Yeremia, anak dari Hilkia. Jadi dia masih keturunan imam besar ya. Imam besar Harun berarti suku Lewi. Ya, suku Lewi ya. Dia berasal dari Anatot. Oke. Jadi itu mengenai latar belakang Yeremianya. Coba kalau kita lihat yang lainnya. Ya, itu bagian yang pertama. Jadi latar belakang Yeremia tidak terlalu banyak. Intinya adalah dia berasal dari Anatot, dia keturunan seorang imam, dan namanya berarti dari Yirmeyahu, seorang yang diangkat Allah, yang ditunjuk oleh Allah. Gitu ya. Dan tadi dia adalah keturunan dari Harun, juga seorang imam besar ya. Oke. Nah, nubuatan Yeremia sebenarnya secara umum
nubuatan yang paling utama adalah Yeremia bernubuat mengenai kejatuhan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda ke Babel. Ya, pada zaman penyerangan Raja Nebukadnezar. Inilah sebenarnya inti utama dari seluruh kitab Yeremia. Gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih detail mengenai nubuatannya, sebagian-bagian tertentu yang kita anggap paling penting. Tapi secara umum inilah pokok utama dari kitab Yeremia. Jadi kalau Anda baca kitab Yeremia 52 pasal, intinya tentang kejatuhan dan pembuangan suku Yehuda, kerajaan selatan, ke Babilonia pada masa diserang oleh Nebukadnezar ya. Dan itu selama 70 tahun mereka akan dibuang di sana. Nanti kita lihat nubuatan-nubuatan lebih rincinya bagaimana mereka menyembah Allah lain sehingga akhirnya dibuang. Gitu ya. Perlu kita informasikan bahwa Yeremia bernubuat dari zaman siapa aja, Mam? Zaman Raja Yosia. Dari zaman bin Yosia, Amon, ya. Kemudian Yoyakim, dan terakhir Zedekia. Oke, jadi 4 raja ya, dari mulai Yosia, Yoyakim, Zedekia. Yoyakim itu yang kemudian apa sih dikenal dengan Raja Yehonya ya, atau Raja Yehonya ya. Oke. Nah, kita akan lihat lebih detail mengenai apa sih namanya nubuatan-nubuatannya, tetapi secara umum pokok utamanya tentang kejatuhan kerajaan Yehuda. Oke. Nah, nubuatannya adalah beberapa, ini ada kita tulis beberapa nubuatan yang kita anggap paling kritikal gitu ya. Tadi saya bilang dia bernubuat dari zaman Yosia ya, Mam ya? Zaman Yosia. Sampai dengan zaman Raja Sedekia. Ini kejatuhan terakhir ya. Betul. Gitu ya, ke Babelonia selama 70 tahun oleh Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Oke. Ini ada beberapa pasal yang kita ambil sebagai nubuatan-nubuatannya. Apa aja tuh, Mam? Iya, di pasal 2 dan 4 itu. Ini yang paling utama ya? Iya. Tuhan bernubuat bahwa Yeremia bernubuat ya, bahwa Tuhan itu sebenarnya mengasihi bangsa ini ya. Tapi bangsa ini menjauh daripada Tuhan. Mereka menyembah Baal, Pak. Mereka menyembah ratu sorga. Kemudian mereka mengorbankan anak-anak mereka, Pak. Nah, di pasal 4-nya dikatakan bahwa jika mereka kembali kepada Tuhan, mereka harus menjauhkan dewa-dewa kejijikan itu ya. Kemudian untuk bersumpah setia dalam keadilan dan kebenaran. Kemudian mereka harus bersunat hati ya. Oh iya, sunat hati juga ada di sini ya. Tuhan bisa mengurungkan niatnya. Ya. Jadi ini seperti latar belakang ya, kenapa apa sih namanya Allah menghukum kerajaan selatan, karena mereka banyak menyembah Baal-Baal pada waktu itu ya. Benar. Ratu sorga juga di sini maksudnya ada penyembahan pada dewi-dewi yang ada pada waktu itu ya. Iya, betul. Kelompok dewi-dewi yang disebut dengan Ratu Sorga ini. Terus ini bukit pengorbanan anak, mereka mempersembahkan anak ya. Iya, itu dewa Milkom ya. Dewa Molok atau Milkom tuh Pak ya. Mereka di Ben Hinnom tepatnya itu. Oh iya, Ben Hinnom ya. Bukit pengorbanan untuk mempersembahkan anak-anak kepada dewa-dewa tersebut. Itu semua yang membuat Tuhan marah. Bahkan di firman Tuhan bilang dewamu sama banyaknya seperti jalan-jalan di Yerusalem. Jalan-jalan di Yerusalem. Terus tempat-tempat penyembahanmu sama banyaknya seperti kota-kota di Israel gitu ya. Itu ada beberapa kata nubuatan dalam firman Tuhan seperti itu. Mereka benar-benar menjauh daripada Tuhan dengan menyembah dewa-dewa tersebut, Pak. Itu yang menyebabkan Tuhan sangat-sangat marah kepada mereka. Jadi ini latar belakang kenapa terjadi pembuangan, kenapa Yeremia bernubuat hal ini ya. Jadi karena mereka menyembah Baal dan Ratu Sorga buat bukit-bukit pengorbanan. Terus apa lagi, Bang? Ini pasal 3 dan 4. Di pasal ketiga 4 ini pasal 3 khususnya ya. Itu pada zaman Yosia ya. Itu dikatakan bahwa jika Israel dan Yehuda yang sudah bersundal tadi mengakui kesalahan, sama seperti tadi ya, mengakui kesalahannya, Tuhan tuh murah hati. Dia nggak akan murka untuk selama-lamanya, asalkan itu mereka Tuhan ingin mereka mengakui kesalahannya, menjauhkan dewa-dewa yang menjijikan itu ya. Oh ya, apa sih namanya, penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap Baal ini di mata Tuhan sama dengan persinahan ya, sama dengan persundalan kalau dikatakan ya. Dia bersumpah, Allah mau supaya mereka bersumpah setia dan sunat hati juga ada disebutkan di sini ya. Betul. Oke. Terus ini di pasal yang kelima, pasal 14 dan 23. Iya, selain itu, Pak, mereka melakukan hal-hal yang menurut Tuhan mereka tidak melakukan keadilan, mereka tidak mencari kebenaran, pokoknya mereka memungkiri Tuhan ya. Kemudian nabi-nabi yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan, maka mereka bernubuat palsu, nabi-nabi kebanyakan pada saat itu. Pada zaman itu banyak nabi-nabi yang memang bernubuat palsu ya, mungkin salah satunya kayak Nabi Hananya gitu ya. Benar, iya gitu. Pak. Itu juga nanti yang mengakibatkan kenapa Yeremia banyak mengalami penderitaan, karena orang melihat bahwa yang disampaikan sama dia sesuatu hal berita buruk. Benar. Tetapi justru itu
itulah firman Tuhan gitu ya. Sedangkan nabi-nabi lain mengatakan menyampaikan hal-hal yang baik-baik, berkebalikan daripada padahal itu mereka Yeremia. nabi-nabi palsu ya. Dan firman Tuhan katakan Tuhan tidak menyuruh mereka untuk bernubuat ya. Benar Gitu ya. ya. Jadi ini ada nabi-nabi bernubuat palsu, imam mengajar semenang-menang, dan Betul. umat Tuhan malah menyukai hal seperti itu ya. Benar, Itu iya. membuat mereka senang, membuat mereka tenang ya. Iya, nah itu di pasal 14-nya Pak, Tuhan itu udah sangat marah karena mereka tidak bertobat dari hal-hal tersebut Pak. Jadi sampai di pasal 14 itu Tuhan mengatakan walaupun mereka berdoa, berpuasa, mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Ya, Itu sakit Tuhan udah marahnya ya. malahan mereka akan dihabiskan dengan perang, kelaparan, sakit penyakit gitu karena hal-hal tersebut Pak. Kemudian di pasal 23 juga dikatakan bahwa pasal 23-nya ya ya di pasal 23-nya ya ini mengenai janji Tentang pemulihan ya. kedatangan tunas Daud yang adil. Iya. Jadi apa sih namanya secara lebih rinci silakan Anda baca saudaraku. Di sini kita hanya mengambil titik-titik poin dari nubuatan-nubuatan Yeremia. Jadi pertama karena umat Tuhan menyembah Baal pada waktu itu, Allah menghendaki mereka mengakui kesalahan dan menjauhkan dewa-dewa. Kemudian nabi-nabi Tuhan pada waktu itu banyak yang bernubuat palsu, imam-imam mengajar dengan tidak benar. Itu semua menimbulkan kemarahan Tuhan gitu ya. Gitu, dan akibatnya di pasal 29 ini mulai Yeremia menyampaikan tentang 70 tahun mereka akan dihukum ke Babilonia atau ke Babel ya. Nah, sebelumnya Pak dulu Pak. Pasal 22. Jadi itu tadi kan pada zaman Yosia ya, tapi umat Tuhan tetap tidak bertobat Pak. Nah, dilanjutkan dengan pemerintahan pada Raja Yoyakim. Raja yang setelah anak Yosia ya. Anaknya Yosia. Ini pasal 22 pasal dan 25. 22 dan 25. Di sana ya? dikatakan Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke istana Raja Yoyakim ya. Disuruh untuk melakukan hal-hal yang baik yaitu keadilan kebenaran ya, kemudian melepaskan orang yang membela orang-orang yang dirampas haknya, kemudian jangan menindas orang asing, yatim, janda ya. Kemudian itu lagi jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, dikatakan itu waktu itu Yeremia menegur berarti kepada Raja Yoyakim ya. Supaya Raja Yoyakim melakukan keadilan kebenaran, membela orang yang dirampas, jangan menindas orang asing dan jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, dan konsekuensinya kalau tidak menyesal, Tuhan akan membuat kota ini rumah Tuhan seperti Silo. Seperti di Silo. Silo itu kota yang ditinggalkan oleh Tuhan ya Pak. Iya, itu tempat yang pertama kali di mana Bait Allah berdiri pada saat mereka masuk tanah perjanjian ya. Tapi kemudian ditinggalkan oleh Tuhan ya. Itu kan membuat Silo dan dibilang kota ini akan dikutuk. Yerusalem itu dikutuk ya itu. Ini pesan Tuhan nubuatan yang disampaikan pada zaman Raja Yoyakim ya. Betul. Oke. Nah, setelah itu ada di pasal 22 dan 25. Iya. Nah, sampai saat itu mereka tidak bertobat sehingga pada pasal 29 Pak. Pasal 29 dikatakan bahwa Yehuda 70 tahun mereka akan dibuang ke Babel. Benar. Ya, dan ini ada hukuman terhadap Semaya. Semaya ini siapa, Bang? Iya, Semaya ini adalah salah satu nabi lah Pak. Semaya orang Nehelam. Dia itu mengirim surat atas namanya sendiri kepada seluruh rakyat berkata bahwa Tuhan mengangkat imam Zevanya ya bin Maasea untuk menggantikan Imam Yoyada ya. Kemudian dia pengen supaya orang-orang yang menganggap dirinya nabi ya dipasung Pak, karena dia menganggap Yeremia itu menganggap dirinya sendiri itu adalah nabi. Nah, dia pengen Semaya ingin Yeremia dipasung juga. Oh, gitu ya. Mungkin nanti kita lebih jelas nanti di penderitaan Yeremia ya. Bagaimana salah satunya Yeremia dipasung ya. Jadi itu Semaya jadi tapi kemudian firman Tuhan datang melalui Yeremia bahwa katanya Semaya telah bernubuat sekalipun Tuhan tidak mengutusnya. Oh, ini berarti nabi palsu juga, dia bernubuat palsu juga. Sehingga orang-orang percaya pada dustanya dia, Pak. Nah, Tuhan akan menghukum Semaya dan keturunannya sehingga tidak seorang pun dari keturunannya akan melihat
hal-hal yang baik di tengah-tengah bangsa ini yang Tuhan akan lakukan katanya. Gitu. Jadi Semaya bernubuat palsu juga ya. Benar. Intinya seperti itu ya. Oke, itu di pasal 29 ya. Terus Pasal belakangan ini 29. pasal 46 sampai Iya. dengan 51 46 sampai 51 itu nubuat tentang bangsa-bangsa lain secara umum bangsa-bangsa ya. lain, Nubuatan ya. ke Babel, Ke nubuatan Mesir, Edom Filistin, gitu ya. Moab, Amon, Edom, kemudian bangsa-bangsa Arab, kemudian Babel juga. Iya. Jadi apa sih namanya, itu secara garis besar tentang nubuatan-nubuatan dalam kitab Yeremia. Sekali lagi ini hanya overview-nya aja. Jadi lebih detailnya silahkan Anda baca, dan mungkin ada beberapa nubuatan yang kita tidak tuliskan di sini. Benar. Gitu ya. Jadi ini kita ambil poin-poin pentingnya. Itu mengenai nubuatan Yeremia gitu ya. Itu bagian yang kedua. Di bagian yang ketiga kita akan melihat mengenai, tadi di awal udah dibilang bahwa Yeremia adalah weeping prophet atau nabi yang menangis atau meratap. Dan kita akan lihat inilah penderitaan yang dialami oleh Yeremia. Jadi kalau Anda tahu saudaraku bahwa Yeremia bukan menjadi sesuatu hal yang kita pikir, oh itu nabi yang dipanggil Tuhan pada usia muda yang terkesan keren gitu ya. Tetapi di balik itu semua sebenarnya dia adalah satu nabi yang cukup menderita. Iya. Gitu ya. Karena itu dibilang the weeping prophet, dan dia tidak punya anak, dia tidak punya istri, gitu ya. Ini kita mencatat beberapa kejadian bagaimana Yeremia sangat menderita ya, Mam ya. Betul, Pak. Gitu ya. Terus di sini yang pertama ada di pasal 11. Iya, di pasal 11 itu orang Anatot ingin membunuh Yeremia. Orang Anatot itu kan apa sih namanya, suku bangsa Yeremia sendiri ya? Iya, betul. Yeremia kan berasal dari Anatot. Jadi apa sih namanya, orang suku bangsanya sendiri ingin membunuh dia. Benar sekali. Gitu ya. Karena Yeremia menyampaikan hal-hal yang menurut mereka itu tidak menyenangkan ya. Iya, tidak mungkin mereka pikir ini bukan firman Tuhan gitu loh, bukan seperti Tuhan, berita-berita buruk gitu ya. Oke. Terus ini di pasal 15 Yeremia dikutuki banyak orang dan dia depresi. Wah, ini peristiwanya hampir sama seperti Elia ya, sempat mengalami ketakutan dan depresi. Benar sekali. Di pasal 15 juga Yeremia dikutuki banyak orang dan dia depresi. Gitu ya. Terus ini apalagi nih di pasal 18, Bang? Pasal 18 ya, Yeremia sampai karena saking takutnya, depresinya, dia sampai kesal dan dia berdoa supaya musuh-musuhnya itu dibalas kejahatannya. Sebagai manusia biasa Tuhan. Ya, sebagai manusia biasanya dalam kondisi tertekan, dia berdoa biar Tuhan membalas itu semua. Betul, gitu ya. Itu ada di pasal 18. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa dia seorang nabi yang memang mengalami banyak tekanan karena dia menubuatkan sesuatu yang sama sekali tidak menyenangkan gitu ya. Jadi orang malah menganggap bahwa dia menyampaikan sesuatu kabar buruk yang benar-benar mereka tidak suka, dan itu membuat Yeremia dimusuhi oleh semua orang, termasuk orang-orang dari suku bangsanya sendiri gitu ya. Di pasal 20 di sini dibilang Yeremia menjadi cela dan cemooh. Iya. Di situ ya Pak ya, di pasal 20 itu dikatakan bahwa Pasyur bin Immer itu imam kepala itu memukul Nabi Yeremia dan memasungkannya di depan pintu gerbang Benyamin. Ini dia dipasung di depan pintu gerbang Benyamin. Ini gambarnya ya, dia dipasung di depan pintu gerbang ya. Ini dilakukan oleh imam kepala malah. Imam kepalanya. Gitu ya, sampai dia dibilang di sana dia jadi cela dan cemooh sehingga dia mengutuki hari kelahirannya ya. Hari kelahirannya sampai saking depresinya. Yeremia sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Oke, terus dia dipasung di pintu gerbang. Oke, terus di sini di pasal 32, 33, 37 dan 38. Iya. Ini mulai masa-masa yang dialami Yeremia dipenjarakan oleh Raja Sedekia waktu itu ya. Iya, betul sekali. Itu gimana ceritanya, Mang? Iya, jadi pada saat Babel sudah mulai menguasai, Pak. Jadi waktu itu Yeremia akan pergi ke Anatot, tapi kemudian ditangkap oleh seseorang, kemudian dia dianggap mau membelot ke Babel, Pak. Pada waktu itu kan masanya penyerangan dari Babilonia ke kerajaan selatan itu berlangsung dalam 3 tahap. Gitu ya. Jadi Raja Sedekia ini pada penyerangan yang terakhir. Jadi sebagian yang terbuang gitu ya. Betul. Gitu ya. Dan Yeremia dianggap membela orang Babilonia pada waktu itu ya. Iya. Oke. Iya, kemudian dia ditangkap, Pak. Kemudian dikurung dia di ruang cadangan air di bawah tanah di rumah Panitera Yonatan namanya, Pak. Ya, kemudian Raja Zedekia waktu itu mengambilnya, kemudian dikurung di pelataran penjagaan di istana raja. Raja Zedekia pada waktu itu ya. Iya. Oke. Itu setiap hari dia diberikan sepotong roti sampai waktu itu habis benar roti. Persediaan roti di seluruh Yerusalem. Seluruh Yerusalem karena waktu itu kan udah dikuasai oleh dalam kondisi kelaparan juga ya, dalam kondisi ekonomi yang berat. Dikuasai oleh Babel. Nah, kemudian pada saat dia di penjara itu, Pak, ada yang namanya Zefaca
bin Matan, Pak, itu meminta kepada Raja Zedekia supaya Yeremia dihukum mati. Karena apa? Itu karena ada ini di pasal 38 ya. Yeremia dituduh akan dihukum mati nih ya. Iya, betul. Ya, karena waktu dikurung itu dia masih tetap ngomong tentang nubuat Tuhan itu, tentang nubuat Tuhan itu. Dalam satu ayat di firman Tuhan dibilang Yeremia sempat sampai berkata bahwa aku menutup mulutku, aku tidak mau lagi menyampaikan firman Tuhan atas nama Tuhan karena dia mengalami sesuatu yang sangat depresi, tapi dia bilang aku berlelah menahannya tetapi aku tidak sanggup. Dalam tulang-tulangku ada seperti api yang menyala-nyala sehingga dia harus menyampaikan firman Tuhan. Benar gitu ya. Sekali. Gitu ya. Iya, jadi orang Zefaca itu menganggap bahwa perkataan Yeremia itu melemahkan semangat prajurit, ya, prajurit Yehuda. Kemudian akhirnya Zedekia menyerahkan Yeremia kepada Zefaca itu, kemudian dimasukkan ke dalam perigi, Pak. Ke dalam perigi ya, ke dalam. Perigi itu sumur ya. Ini gambarnya kurang lebih. Nah, sumur itu lumpur ini. Sumur yang cuma ada lumpur sehingga Nabi Yeremia terperosok ke dalam lumpur tersebut, ya. Nah, kemudian kalau tidak ditolong dia pasti akan mati katanya, ya. Ada Ebed Melek, Pak. Itu orang Ethiopia, ya, dia menghadap raja dan meminta supaya raja melepaskan Yeremia. Akhirnya Yeremia diambil oleh Ebed Melek itu, sehingga Ebed Melek dibebaskan oleh Tuhan karena kepercayaannya bahwa nubuatan Yeremia itu benar. Berarti dia percaya pada Tuhan gitu. Dilepaskan, kemudian Yeremia tetap dipenjara di pelataran penjagaan di istana raja. Ya, itu. Jadi itu apa sih namanya, secara umum ini poin-poin penting yang penderitaan yang dialami Yeremia ya. Ya, tapi Pak, setelah setelah Yeremia keluar dari perigi itu, Pak, kemudian dikurung di pelataran penjagaan, Raja Zedekia menanyakan ada nggak firman Tuhan untuk dia. Yeremia bilang ada. Nah, katanya kalau Zedekia menyerahkan diri kepada Babel, maka nyawanya akan terpelihara. Itu saja. Tapi tetap Zedekia tidak percaya. Akhirnya Zedekia tetap mati. Gitu betul. Ya. Oke, jadi ini secara garis besar tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Saudaraku, jadi dia seorang nabi yang penuh dengan tekanan, tetapi Allah membela dia, Allah menetapkan dia, Allah menguatkan dia, gitu ya. Dan Allah memakai dia sampai dengan pada akhirnya. Jadi kita lihat di sini bagaimana dia mau dibunuh, dia akhirnya dipasung, dia juga masuk ke dalam sumur, dan macam-macam hal yang dialami oleh seorang nabi yaitu Yeremia ini. Betul gitu ya. Sekali. Gitu ya. Lebih jelasnya lagi, sekali lagi ini hanya pasal-pasal secara kasarnya kita tulis. Kalau Anda tertarik mempelajarinya, silakan Anda bisa baca lebih detail lagi. Tujuan kita membuat ini semua adalah supaya pada saat kita membacanya, paling tidak kita bisa mendapat gambaran peristiwa ini terjadi pada waktu kapan, peristiwa ini berbicara soal apa, gitu ya. Supaya lebih cepat mengerti. Iya, lebih cepat memahami. Sekali lagi untuk makna rohaninya tentunya nanti kita tidak bisa terangkan semuanya karena itu kan sangat panjang, gitu ya. Oke, itu bagian yang ketiga mengenai penderitaan Yeremia, gitu ya. Dan tentunya seorang nabi Tuhan. Bagian yang keempat adalah Yeremia melakukan tindakan-tindakan kenabian, gitu ya. Tindakan-tindakan yang mengabarkan pesan Tuhan dalam bentuk suatu tindakan tertentu, gitu ya. Dan di sini ada beberapa tindakan kenabian yang kita catat, cuman ayatnya kita pasalnya kita nggak tulis, Mam ya. Iya, betul. Ya, ini beberapa tindakan kenabian yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Yang pertama adalah dia menyembunyikan ikan pinggang lenan di tepi sungai Efrat ya. Ini saya pernah bahas secara khusus tentang ikat pinggang yang lapuk, gitu ya. Bagaimana pada waktu itu Yeremia disuruh Tuhan membeli ikat pinggang dan menaruhnya di tepi sungai Efrat di bawah batuan, gitu. Dan berapa lama diambil kembali dan itu menjadi lapuk, dan itu menggambarkan bahwa begitulah Tuhan sebenarnya mau supaya umat Tuhan melekat di pinggangnya Tuhan, tetapi mereka tidak mau. Tuhan mau mereka menjadi umat yang ternama, terpuji, tetapi mereka tidak mau karena mereka tidak mau mendengar. Gitu ya. Jadi yang pertama ini tentang ikat pinggang yang ini ya, Mam. Ya, itu di pasal 13 itu sebenarnya. Di pasal 13. Oke, di pasal 13. Iya, ini apa sih namanya? Kalau ada belum nonton silahkan nonton video kita sendiri tentang ikat pinggang yang lapuk ya. Ini gambarnya seperti ini. Oke, terus sudah gitu? Yang kedua itu dia disuruh Tuhan untuk pergi dan mengamati tukang periuk, Pak. Tukang periuk ya. Oh, ini yang berhubungan dengan masalah apa sih namanya? Bagaimana Tuhan menggambarkan bahwa umat Tuhan tuh seperti tanah liat di tangan seorang penjunan ya. Gitu, dan Tuhan bisa membentuk mereka dan Tuhan bisa menghancurkan mereka apabila tidak sesuai, gitu ya. Benar sekali. Gitu jadi ya. Kalau tidak sesuai, Tuhan akan menghancurkannya, persis seperti Yehuda
bahwa kalau mereka tidak sesuai dengan Tuhan maka mereka bisa dihancurkan. Jadi ini tindakan kenabian yang kedua dilakukan oleh Yeremia adalah mengamati dan pergi ke tukang periuk, gitu ya. Engkau penjunan, kita tanah liatnya, seperti yang sebuah lagu yang kita sering dengar. Oke. Tindakan kenabian berikutnya adalah dia suruh membeli buli-buli tanah dan berangkat ke Ben Hinnom. Ya, Ben Hinnom itu tempat tadi pengorbanan anak itu ya, Mam ya? Benar sekali. Iya, itu tempat pengorbanan anak-anak dibakar ya. Kemudian bukan hanya sampai situ aja, Pak. Itu dia disuruh membeli buli tanah di hadapan para tua-tua bangsa dan imam-imam, Pak. Ya, disuruh pergi ke Ben Hinnom. Kemudian di Ben Hinnom itu buli-buli yang sudah dibeli oleh Yeremia tadi dipecahkan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan akan memecahkan bangsa dan kota ini sampai tidak bisa diperbaiki lagi, Pak. Oh, jadi dia beli tanah terus dibawa ke Ben Hinnom, sampai di Ben Hinnom dipecahkan. Betul. Itu menggambarkan bahwa kerajaan ini atau kerajaan Yehuda ini akan Tuhan pecahkan gitu. Benar. Ya, sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Oke. Terus yang keempat ini dia membuat tali pengikat dan gandar pada tekuk. Oh, ini yang apa sih namanya, berhubungan dengan Nabi Hananya ya? Iya, betul. Jadi Papa pernah buat dalam video tentang Nabi Hananya, gimana pada waktu itu dia menggambarkan bahwa seperti itulah apa sih orang Israel, orang Yehuda berada di Babilonia gitu ya. Gitu ya. Dan kemudian Hananya mematahkan gandar kayu ini dan Tuhan bilang diganti dengan gandar besi. Gandar besi malah. Gitu ya. Dan waktu itu Hananya malah berkata cuma 2 tahun mereka akan kembali. Padahal kata firman Tuhan 70 tahun mereka harus ada di sana. Gitu ya. Ini salah satu tindakan kenabian yang lain dilakukan. Akhirnya nanti Hananya mati ya, Pak ya. Mati pada tahun itu juga ya katanya ya. Oke, jadi ini adalah yang apa sih namanya, gandar pada tekuk ya. Iya. Udah gitu di sini dibilang Yeremia juga disuruh membeli ladang di Anatot. Iya, ini lucu juga nih, Pak. Dia disuruh membeli ladang padahal pada saat itu orang-orang Babel datang. Jadi bayangkan saja, itu bukan lagi milik mereka jadinya, kan sudah dikuasai oleh Babel, tapi Tuhan tetap menyuruh untuk membeli ladang di sana di Anatot milik Hanameel anak Salum pamannya ya. Nah, surat pembeliannya terus surat pembeliannya itu dimasukkan ke dalam bejana tanah. Nah, ini sebenarnya janji Tuhan untuk pemulihan Yehuda, Pak. Di mana nanti dikatakan bahwa orang akan ramai kembali di sana, kemudian tanah akan diperjualbelikan gitu. Itu janji tentang pemulihan ini sebenarnya. Iya. Jadi apa sih namanya, selalu kalau kita lihat dalam firman Tuhan, di satu pihak Allah menghukum, tapi di pihak lain Allah juga menjanjikan pemulihan gitu ya. Dan Allah juga berjanji, dan dalam firman Tuhan dibilang setelah genap 70 tahun mereka akan kembali. Benar. Gitu ya. Oke, terus berikutnya adalah mengundang kaum rekap ke rumah Tuhan. Kaum rekap ini kamu apa? Ini sebenarnya kaum dari Lewi juga, Pak. Oh, dia orang suku Lewi juga. Dia mereka berjanji melalui Yonatan bin Rekab kan ya. Mereka berjanji bahwa mereka tidak akan meminum anggur, tidak mendirikan rumah, tidak berladang, ya. Tetap melayani Tuhan saja. Jadi ini salah satu bagian dari suku Lewi, kaum Rekab ini yang menetapkan hati untuk tidak minum anggur, tidak berladang. Betul, mereka hanya tidak mendirikan rumah. Mereka hanya fokus melayani Tuhan. Nah, dia ini diundang ke rumah Tuhan dan disajikan anggur. Tapi karena mereka sudah berjanji, maka mereka menolak anggur itu karena mereka sudah berjanji. Itu menunjukkan bahwa mereka konsisten, mereka setia berpegang teguh pada janjinya. Perjanjian dengan Tuhan tersebut gitu loh. Dan ini menjadi teguran terhadap orang Yehuda pada waktu itu ya. Bahwa kalau kaum Rekab ini tetap setia, bagaimana dengan kesetiaan orang Yehuda pada waktu itu gitu ya? Benar sekali. Gitu ya, dan ini menjadi teguran Tuhan. Oke. Tindakan kenabian berikutnya disuruh mengambil gulungan dan menuliskan semua firman Tuhan. Semua nubuatan itu Nabi Yeremia suruh tuliskan waktu itu ya. Iya, itu nanti Yeremia menyuruh Baruk bin Neria untuk menuliskannya. Sedangkan dia berkata-kata gitu kan. Jadi ada asisten seperti mereka itu ya. Benar. Nah, itu terjadi pada pemerintahan tahun kelima pemerintahan Yoyakim, Pak. Ya. Nah, Yeremia menyuruh Baruk tadi yang menuliskannya tadi untuk membacakannya, membacakannya di rumah Tuhan,
bagaimana nubuat Tuhan tentang kerajaan Yehuda yang akan diruntuhkan gitu. Nah, kemudian Baruk bin Neria itu dipanggil oleh raja Raja Yoyakim. Yoyakim pada waktu itu. Iya, kemudian disuruh membacakan di depannya setiap 2-3 lajur dibacakan Pak sama Baruk itu, kemudian dilemparkan ke dalam api Pak untuk dibakar oleh Raja Yoyakim ya. Karena Raja Yoyakim tidak suka dengan isi dari firman Tuhan yang disampaikan itu betul. gitu ya. Jadi setiap kali dibacakan dirobek 2-3 baris, dirobek kemudian dibuang. Benar. Oh, gitu. Yang membacakannya bukan Baruk lagi Pak. Baruknya udah disuruh pergi. Bawahannya Raja Yoyakim. Ya. Jadi lama-lama akhirnya habis dong. Habis, hilang. Kemudian firman Tuhan datang lagi kepada Nabi Yeremia untuk mengambil gulungan yang lain lagi dan menuliskan ulang lagi gitu. Iya, gitu. Iya. Jadi ini benar-benar Allah menjaga firman Tuhannya supaya tetap ada gitu ya. Iya, dan yang terjadi nanti Yoyakim, nubuatan terhadap Yoyakim yang akan dihukum gitu. Karena melakukan hal-hal tersebut. Iya, dia mencoba menolak firman Tuhan secara frontal gitu ya. Benar. Oke. Dan yang terakhir dia adalah mengambil batu besar dan menyembunyikan tanah liat di depan istana Firaun. Berarti ini udah di Mesir, Mam ya, di Firaun ya. Benar ini Pak, ini udah bagian-bagian terakhir dari kitab Yeremia ya. Jadi mereka pada saat itu sudah dikuasai oleh Babel, Pak. Kemudian orang-orang yang tersisa, Nabi Yeremia ini sebenarnya dibebaskan oleh Babel ya Pak ya, Raja Babel. Itu juga yang jadi pertanyaan, kenapa Yeremia tidak ikut dibuang ke Babilonia? Benar. Gitu itu ya? Nabi pas waktu udah dikuasai oleh Babel, maka Nabi Yeremia diberi kebebasan oleh Nebuzaradan waktu itu ya. Itu panglima dari Nebuzaradan, panglima Nebukadnezar ya. Boleh kamu tinggal tetap di sini atau ke Babel Pak. Kalau kamu ke Babel kamu akan dipelihara lah pokoknya gitu loh. Tapi Yeremia memutuskan untuk tetap tinggal di Yehuda. Nah, pas waktu di Yehuda dia bertemu dengan orang-orang yang memang tertinggal di sana dan para tentara yang berada di kota lain yang balik lagi Pak ke Yehuda. Kemudian orang-orang yang berasal dari yang sudah lari ke Amon maupun ke Edom itu balik lagi semua karena mereka melihat bahwa Nebuzaradan sudah keluar dengan pasukannya gitu ya. Digantikan dengan Gedalia yang orang Israel juga ya. Nah, mereka ke sana, kemudian pas saat itu terjadi nanti Gedalia yang sudah ditunjuk oleh Babel, Raja Babel ya, untuk memimpin dibunuh ya. Kemudian jadi di sini Gedalia itu seperti kayak pimpinan orang Israel pada waktu itu yang dari orang Israel yang ditunjuk oleh orang Babel sendiri ya. Orang Raja Babel untuk memimpin sisa-sisa orang yang ada di Yehuda Pak. Terus Gedalianya dibunuh terus udah gitu? Iya, dibunuh oleh siapa namanya Ismail Pak ya. Ismail bin Netanya ya. Nah, kemudian Ismail ini membawa seluruh orang tadi untuk menyeberang ke Amon Pak. Nah, pas waktu dia mau menyeberang ke Amon disusul oleh Yonatan. Itu prajurit semua itu. Kemudian orang-orang yang dibawa tadi diambil semua oleh Yonatan. Kemudian mereka ingin pergi ke Mesir Pak. Ingin pergi ke Mesir. Firman Tuhan akhirnya waktu itu datang pada Yeremia, jangan pergi ke Mesir gitu. Karena kalau kamu di Mesir maka kamu akan tetap mati. Kelaparan lah, penyakit lah gitu loh. Tapi mereka tidak mau mendengar. Akhirnya mereka pergi ke Mesir dengan turut membawa, dipaksa lah Yeremia sama Baruk bin Neria tadi. Karena itu akhirnya jadi Yeremia berada di Mesir. Waktu di Mesir, Yeremia melakukan tindakan ini, dia mengambil batu besar, menyembunyikannya tanah liat di depan pintu masuk istana Firaun. Betul sekali. Ini berbicara soal apa nih? Iya, bahwa Mesir akan dikuasai oleh Babel lagi. Di atas ini nanti akan didirikan pemerintahan Babel, dikatakan seperti itu. Jadi akhirnya Babel tetap mengekspansi ke Mesir juga. Benar. Oke. Jadi terakhir mungkin Yeremia sendiri akhirnya mati di Mesir. Mati di Mesir ya. Oke. Terus dari semua yang kita bahas di sini saudaraku, di sela-sela ini bahwa kita tahu bahwa Yeremia juga yang menulis kitab Ratapan. Betul. Gitu ya. Jadi pada saat-saat pada masa-masa seperti ini Yeremia melihat semua penderitaan yang dialami, dia melihat bagaimana umat Tuhan pada waktu itu mengalami penganiayaan. Yeremia mengungkapkan semua dalam kitab Ratapan.
gitu ya. Nah, inilah selewat mengenai kitab Yeremia. Dari latar belakangnya kita udah tahu Yeremia seorang Anatot. Kita udah tahu juga bahwa dia adalah keturunan dari Harun. Dan apa sih namanya, arti namanya Yeremia tadi kita udah bahas. Terus kita udah tahu nubuatan-nubuatan Yeremia yang pada intinya adalah dia menyampaikan tentang bagaimana kejatuhan kerajaan selatan ke Babilonia selama 70 tahun. Gitu ya, mulai dari mereka menyembah Baal, mereka menyembah Ratu Sorga, pengorbanan anak, nabi-nabi bernubuat palsu, dan kemudian Allah menjanjikan pada mereka pemulihan gitu ya. Dan juga dia bernubuat untuk bangsa-bangsa tentang hukuman atas mereka, Edom dan segala macamnya ya. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana Yeremia mengalami banyak penderitaan, dia hampir dibunuh, dia dipasung, dia dimasukkan dalam perigi, dia mengutuk di hari kelahirannya, dan macam-macam. Dan terakhir ini adalah tindakan-tindakan kenabian yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Gitu ya. Mudah-mudahan ini semua memberikan gambaran kepada kita tentang isi kitab Nabi besar Yeremia yang semuanya ada 52 pasal. Tujuan kita semata-mata bertujuan supaya pada saat Anda dan saya kita membaca kitab Yeremia, kita bisa lebih mudah memahaminya bahwa ini terjadi pada saat kapan, ini bertujuan untuk apa. Mengenai arti rohaninya, kita masing-masing berdoa biar Tuhan yang mengajarkannya pada setiap kita. Gitu ya. Ada yang ingin tambahkan lagi, Mam, mengenai Yeremia, Mam? Cukup sampai situ aja, Pak ya. Ya, jadi itulah kurang lebih overview mengenai kitab Nabi Yeremia. Mudah-mudahan ini membawa berkat, membawa pengertian buat kita semua. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di sejarah Alkitab berikutnya. Kalau tidak ada halangan, kita mau membahas Yeskiel, Mam ya? Oke, kalau tidak ada halangan, kita mau membahas mengenai kitab Yeskiel. Nanti di sana ada banyak penglihatan, banyak tindakan-tindakan kenabian juga yang dilakukan oleh Yeskiel. Oke, makasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.